Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, atau Raperda Perlindungan LP2B, kini telah memulai babak baru. Panitia khusus atau Pansus, telah dibentuk dan ditugaskan untuk membahas Raperda tersebut, secara khusus dan lebih mendalam. Saya Sumedi, Ketua Pansus 11, yang membahas Raperda terkait lahan pertanian tanam pangan yang berkelanjutan. Berbagai masukan dan sudut pandang disampaikan oleh anggota Pansus, hingga akhirnya membuahkan berbagai kesepakatan. Jadi semua pihak-pihak yang berkaitan dengan perda ini, supaya dipanggil, kita beri kesempatan memberi pendapat, dan pendapat itu akan kita duduk sama-sama, sehingga nanti dalam finalisasi, jadi perda yang benar-benar dari berbagai pihak masukan sudah kita tampung begitu. Jadi kita undang Pak Camat, kemudian Pak Lurah, kita ngundang PUPR, kita ngundang Badan Pertanahan, kita ngundang PP2RD, kita ngundang bagian hukum, kita ngundang gabungan kelompok tani. Itu sengaja kita undang untuk meminta saran masukan sebelum kita masuk ke substansi persoalan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rapat Pansus 11, disepakati bersama bahwa Raperda ini difokuskan hanya pada tanaman pangan, yakni padi-padian. Terkait perda ini, kita akan fokusnya pada tanaman pangan, khususnya bidang pertanian, yaitu padi-padian. Kita minta pertama petunjuk dari BPN, titik koordinat mana yang nanti kena LP2B. Kemudian kita dari KP3 tadi minta luasannya di mana, kemudian yang sawah existingnya berapa, di mana. Kelurahan Bangkal dan Palam di Kecamatan Cempaka ditetapkan sebagai LP2B, selaras dengan apa yang tertuang di surat keputusan Wali Kota Banjarbaru. Memang di SK Wali Kota itu menyebutkan Bangkal dan Palam. Jadi 1000 hektar sudah Bangkal 480, Palamnya 120 hektar. Selain itu, Pansus 11 juga berencana akan memperluas cakupan wilayah untuk lahan pertanian berkelanjutan di Banjarbaru, tidak hanya di Kecamatan Cempaka, namun juga mengupayakan di kecamatan lainnya. Makanya kita undang BPN itu dalam rangka pengayaan dalam arti dengan dinas DKP 3 juga pengayaan daerah-daerah mana lagi sih yang sebenarnya masih ada lahan pertanian sawahnya. Ternyata tadi muncul bahwa ada di Landasan Ulin ada, kemudian di Lianganggeng juga ada. Nah kalau ada, kita sebagai wakil rakyat tentu juga harus memperjuangkan mereka-mereka yang saat ini tidak kena di SK Wali Kota itu. Makanya kita ingin menambah luasan. Ternyata di Lianganggeng ada ratusan hektar, kemudian di Landasan Ulin juga ada ratusan hektar, kemudian di mana lagi dari Kecamatan Banjarbaru Utara juga sekian puluh hektar, banyak ya. Ternyata mereka juga menginginkan agar itu dimasukkan. Nanti langkahnya kita berkoordinasi, bersinergi dengan Pansus RT/RW agar lahan yang saat ini dalam pembahasan juga LP2B yang katanya masih dalam pembahasan 1000 hektar, nanti kita coba untuk ditambah berdasarkan hasil masukan saran dari masing-masing camat dan Pak Lurah serta dari gabungan kelompok petani tadi itu. Luasan lahan sebenarnya kita inginnya nanti lebih dari 1000. Kalau memang dipatok, memang amanat dari pergubnya itu 1000 minimal. Jadi kita maksimalnya nggak tahu, nanti akan kita bahas sendiri, nanti akan menjadi perwali, sehingga kita tidak dipaku dalam perda 1000 hektar, tapi masih ada minimal 1000 hektar, cuma nanti dalam perwali mudah-mudahan nanti bisa lebih gitu. Karena pengalaman di daerah-daerah lain tuh tiap tahun kan nyusut malah naik. Makanya perlu ada lahan cadangan yang perlu kita lindungi gitu. Sebagai pengelola LP2B, para petani sudah selayaknya mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Oleh karena itu, Pansus 11 juga merancang aturan mengenai insentif bagi para petani.
hari ini banyak membahas masalah insentif. Memang insentifnya harus jelas ya untuk petani. Tadi ada bantuan Alsintan, pupuk yang sudah diupayakan oleh Pak Kadis. Kemudian tadi ada perlindungan kesehatan, kemudian keringanan PBB itu tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bagus sekali. Nah, itu harus benar-benar tertulis dalam perda ini sehingga perlindungan petani atau insentif jelas gitu loh. Kemudian juga kita berikan informasi-informasi terkait dengan jaminan asuransi apabila lahannya gagal panen. Kemudian hak-hak apa, kewajiban apa yang harus mereka kerjakan, mereka lakukan terkait dengan AP2B ini. Akhirnya, Pansus 11 memastikan segala materi yang dibutuhkan dalam perancangan peraturan daerah ini sudah cukup komprehensif. Masukan-masukan sudah dirasa cukup, jadi kami tadi dapat juga TPH Provinsi, masukan-masukan dari mana masalah sanksi, masalah insentif, kemudian masalah lahan cadangan, kemudian ide-ide masalah kearifan lokal, termasuk diantaranya adalah agrowisata begitu. Finalisasi kalau secara internal Pansus sudah cukup selesai, nanti akan kita jadwalkan untuk paripurna internal. Kalau secara keseluruhan, secara umum memang sudah tercover semua materi-materi dan bahasan-bahasan secara komprehensif sudah cukup selesai. Jadi hal-hal yang tadi berat-berat sudah muncul, sudah kita bahas sama-sama. Nanti tinggal kita bawa ke forum paripurna internal untuk dibahas secara keseluruhan. Pembahasan Pansus 11 terkait Raperda Perlindungan LP2B telah selesai. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dibawa ke forum rapat internal DPRD. Bagaimanakah tanggapan dan masukan dari pihak eksekutif dan para petani terhadap pembahasan Raperda yang telah berlangsung? Nantikan selengkapnya, hanya di Pojok Banua.